Makasih ya sayang, kamu selalu mampir ke tempat aku kerja. Pekerjaan kamu banyak, pasti kamu capek banget ya? Enggak kok, rasa capek itu langsung hilang kalau aku udah lihat kamu sayang. Ah sayang, kamu bisa aja deh mampir lagi ya. Nanti aku kasih kamu sesuatu yang sangat berharga dalam diri aku. Hahaha, siap sayang, nanti aku mampir lagi. Ini aneh, aku merasa ada yang aneh dalam rumah tangga kami. Dulu aku merasa beruntung, pernikahan kami penuh kebahagiaan. Namun saat ini mulai tumbuh perubahan kecil yang ditunjukkan Mas Fajar. Aku ada di sini, tapi Mas Fajar hanya sibuk dengan satu objek ponselnya. Setiap hari selalu pulang terlambat, dan aku harus melihat momen membosankan ini. Mas Fajar, ini udah jam berapa? Kamu telat lagi? Kenapa jadi keseringan gini? Ini udah jam 12 malam ya? Selalu pulang telat. Kamu gak ingat sama anak kita? Melissa, mana mungkin aku gak ingat sama anak aku. Kalau jam pulang terus mundur, aku bisa apa? Bohong. Aku tahu betul tentang perusahaan tempat kamu kerja. Aku yakin ada seseorang yang akan menyelinap ke hubungan pernikahan ini. Aku harus cari tahu. Aku mau istirahat dulu. Mas Fajar, kamu gak takut sama aku? Apa mata aku kurang tajam? Mel, aku sama Siren pernah lihat Fajar di kafe sama wanita lain. Apa? Wanita lain? Kalian berdua tahu nggak siapa wanita yang bersama Mas Fajar? Aku nggak tahu siapa wanita itu. Yang jelas mereka berdua selalu terlihat bersama di kafe itu. Desas-desus ini udah rame. Semua orang tua murid TK ini tahu. Tapi kita berdua baru bisa kasih tahu kamu sekarang. Bunda, nanti sore ayah pulang kan? Aku mau kasih ayah hadiah. Pulang Intan, kita tunggu ayah di ruang tamu ya. Yeay, ayah pulang. Bunda, aku mau lanjut main lagi ya. Siapa wanita itu? Apa dugaan aku benar? Akan ada yang masuk dalam hubungan pernikahan ini? Mel, sabar ya. Maaf, kita berdua kasih tahu kamu dalam waktu yang kurang tepat. Gak apa-apa, makasih ya. Oh iya, kafenya ada di mana ya? Kafe itu ada di sebelah utara kota ini. Nama kafenya Apokalips. Iya itu, kafe yang sering Fajar kunjungi. Oke, makasih ya. Lihat tuh temen kamu, bukannya kerja, malah mesra-mesraan gitu sama suami orang. Enak aja, Resti bukan teman aku. Muka dia kan emang setebal itu. Wajar aja gak punya malu. Tuh pria terang-terangan banget selingkuhnya. Coba kalau salah satu pelanggan ada yang kenal, habis dah diamuk istri sah. Kita lanjut kerja aja. Nanti juga ketahuan sama istri sah pria itu. Sayang, lihat sini. Lebih menggoda tubuh aku atau tubuh istri kamu? Jelas tubuh kamu dong sayang. Kamu lebih menggoda daripada istri aku. Makanya aku berani menjalin hubungan ini. Greget deh. Kalau di sini sepi udah aku lahap. Hahaha, kamu lucu banget sih sayang. Makin betah deh kalau aku ada di samping kamu terus. Aku kan memang jago bikin seseorang nyaman. Salah satunya kamu sayang. Iya, kamu bisa bikin aku senyaman ini. Mas Fajar belum pulang juga. Intan gak akan mau tidur sebelum gambar itu dia kasih ke Mas Fajar. Bunda, ayah kapan pulang? Gambarnya udah selesai. Intan, kamu pinter banget nak. Bunda bangga sama kamu. Aku pinter juga karena Bunda yang selalu ngajarin aku. Karena Bunda gak mau gagal jadi orang tua buat Intan. Bunda gak mau kamu tertinggal pendidikan di dunia ini. Bunda, ayo kita ke ruang tamu. Aku mau nunggu ayah. Intan, ayah bilang sama Bunda, ayah gak bisa pulang cepat. Besok aja ya, sebelum berangkat sekolah, kamu kasih gambar ini ke ayah. Gak mau Bunda, aku mau ngasih gambar ini sekarang. Aku sayang ayah sama Bunda, makanya aku bikin gambar ini. Besok ya Intan, ini udah malam, kamu harus tidur, besok sekolah. Ya udah deh, aku mau bobo. Besok aku kasih gambar ini ke ayah. Pinter, yuk kita bobo. Anak kecil gak boleh begadang. Mas Fajar, apa benar kamu sering datang ke kafe Apokalips? Di sana kamu bersama wanita lain kan? Enggak tuh, aku cuma mampir sekali aja. Emangnya kenapa? Lagian siapa sih wanita yang kamu maksud itu? Aku selalu dengar tentang kamu Mas Fajar. Kamu sering berduaan sama wanita lain yang entah siapa. Aku nggak tahu.
Haha, ya iyalah, aku di sana selalu bersama wanita. Contohnya pelayan kafe. Mereka melayani semua orang, termasuk aku lah. Aku serius Mas Fajar, aku lagi nggak bercanda. Aku tahu pelayan kafe itu kebanyakan perempuan, tapi bukan itu yang aku tanya. Siapa wanita yang sering datang ke kafe itu sama kamu? Aku capek, Melisa. Aku mau tidur. Besok aku harus lembur lagi. Intan nggak mau tidur gara-gara kamu Mas. Dia mau kasih kamu hadiah, tapi kamu selalu pulang terlambat. Ini struk pembayaran kafe. Mas Fajar sudah sering itu. Tadi bilang cuma mampir sekali. Mas Fajar bohong. Dia datang setiap hari ke kafe itu. Tanggalnya berdekatan. Aku semakin yakin ada sesuatu yang aku tidak tahu. Aku harus mengikuti setiap gerak-gerik Mas Fajar. Enak aja aku dibodohin seperti ini. Mas Fajar pikir aku wanita lemah. Ayah, ini hadiah dari aku. Semalam aku nunggu ayah, tapi ayah nggak pulang-pulang. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku mengkhianati Melisa dan akan menghancurkan hati Intan. Di satu sisi, aku nggak mau ninggalin Resti. Aku sayang sama dia. Ayah nggak suka gambar itu. Aku bikin gambar itu karena aku sayang sama ayah, sama bunda juga. Ayah suka banget sama gambar ini. Ayah bakal bawa gambar ini ke kantor ayah. Yeay, ayah suka sama gambarnya. Bunda, aku senang banget. Intan, jangan nunggu ayah pulang ya. Kamu gak boleh bobo malam-malam. Iya ayah, aku nggak akan nunggu ayah pulang. Pintur, anak ayah yang pintur. Anak ayah, pulang aja selalu telat, gak pernah ajak main anak sama istri. Jangan ngaku-ngaku anak sendiri. Intan anak aku. Melisa, minggu depan kita keluar kota ya. Aku mau ajak kamu sama Intan jalan-jalan. Jalan-jalan? Wah, aku gak sabar banget pengen jalan-jalan. Iya Intan, nanti kita pergi ke semua tempat yang ada di luar kota. Kamu bisa kan Melisa? Gimana nanti aja kalau aku gak sibuk. Malam ini aku akan melakukan rencana aku. Aku akan ikuti kemanapun Mas Fajar pergi. Suatu malam, Melisa memutuskan untuk mengikuti Fajar. Dia melihat suaminya ada di kafe yang sama dan duduk dengan seorang wanita yang tampaknya akrab dengan Fajar. Ini mobil Mas Fajar. Dia bohong lagi sama aku. Jadi ini yang dibilang lembur. Bunda, kenapa kita cuma berdiri dekat mobil ini? Kita nggak masuk ke dalam. Tunggu sebentar Intan, kita harus memantau dari luar. Jadi itu perempuan yang dimaksud Reina sama Siren. Mereka berdua terlihat mesra sekali. Apa perempuan itu benar-benar akan merusak rumah tangga aku sama Mas Fajar? Bunda, ayah ada di dalam. Ayah duduk sama siapa? Ayah kamu lagi duduk sama Gundik. Oh, jadi ini yang kamu lakukan, Mas. Kamu berani bermain di belakang aku. Dasar pelakor. Tunggu aja, aku akan masuk ke dalam. Intan, ayo kita masuk ke dalam. Bunda udah gak tahan lagi. Sayang, kamu mau nikahin aku kan? Kita udah lama pacaran terus. Aku nggak mau. Aku maunya jadi istri kamu, bukan simpanan kamu. Iya, tunggu sebentar ya. Aku butuh waktu. Dengan langkah tegap, Melisa memasuki kafe mendekati Fajar dan Resti. Suasana di dalam kafe menjadi tegang saat Melisa berdiri di hadapan mereka. Ayah! Heh, pelakor. Jadi kamu yang merusak pernikahan aku sama Mas Fajar. Kamu juga kan yang bikin Mas Fajar sering pulang telat? Apa? Kamu bilang aku pelakor? Aku hanya pelayan di kafe ini. Pelayan kafe mana yang berani bermesraan sama suami orang? Itu namanya bukan hanya pelayan kafe, tapi pelayan yang siap menjual dirinya kepada suami orang. Muka kamu ada berapa lapis sampai berani bermesraan di depan banyak orang? Ah, sakit. Sayang, tolong aku. Hahaha, sayang. Jadi itu sebutan dari kamu untuk suami aku. Pelakor pantas mendapatkan ini. Iya, terus jambak, Mbak. Kalau bisa bawa hama itu. Rasain kamu Resti. Makanya jangan jadi pelakor. Aduh, ini bocah satu. Kenapa gak masuk sih? Ini tontonan gratis. Seru banget. Bunda, ayah, kalian kenapa? Kenapa kamu hianati pernikahan kita? Kamu lebih memilih wanita itu daripada aku. Jelasin Mas Fajar, kenapa kamu jatuh cinta sama perempuan ini? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama Resti. Dari situ aku menjalin hubungan bersama Resti. Basi, pengakuan kamu itu nggak ada gunanya. Kamu nggak ingat sama Intan? Melisa, aku menyesal ngelakuin ini. Maafin aku. Intan, maafin ayah ya nak.
Basi mas, basi. Aku udah gak punya selera buat dengerin pengakuan kamu. Gak perlu kamu jelasin juga, aku udah paham. Sayang, di sini ada aku. Kenapa kamu terus ngeliatin dia? Resti diam. Kamu jangan ngomong sepatah kata pun. Diam dulu. Gundik, pelakor ya itulah pokoknya. Benar-benar gak tahu malu ya. Kamu hanya pelayan kafe di sini. Kamu gak sebanding dengan aku. Seharusnya kamu ngaca. Supaya kamu punya rasa malu selingkuh dengan suami seorang wanita pintar, sukses, punya segalanya. Tapi kalau kamu mau Mas Fajar, silahkan ambil. Aku gak butuh pria seperti ini. Kepergian Mas Fajar gak akan membuat aku menderita. Intan, ayo pulang. Sayang, jangan pergi. Pipi aku sakit. Hah, berisik. Aku harus pulang. Ih, kenapa aku ditinggalin sih? Ini lagi, pipi sama rambut aku kena marah nenek lampir. Ih, nyebelin banget sih. Kalian mau kemana? Jangan pergi dari rumah ini. Ini rumah kita. Aku sama Intan mau pergi. Aku sudah memutuskan kita harus bercerai. Kita gak boleh cerai. Kasihan Intan. Ternyata kamu masih peduli sama Intan. Aku tahu Mas Fajar, kita pernah hidup bahagia dengan cinta yang kita punya. Tapi sekarang semua itu hilang. Aku nggak bisa tinggal bersama dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan dan mengkhianati aku. Aku mengakhiri pernikahan kita demi kebahagiaan aku, Intan, dan harga diri aku. Terima kasih untuk semua cinta yang pernah kamu kasih ke aku. Tapi kita bisa membangun cinta itu, Melisa. Gak bisa Mas Fajar, kamu lebih mementingkan menghabiskan waktu bersama wanita itu daripada sama aku, sama Intan. Kamu gak akan bisa cinta sama aku. Cinta kamu terhadap aku udah mati, udah berakhir. Ayo Intan, kita pulang ke rumah Bunda. Maafin aku gak tahu kenapa aku bisa ngelakuin ini. Melisa memulai hidup baru sebagai seorang wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Walaupun masih terluka, dia berusaha fokus pada kebahagiaan dirinya dan anaknya. Bunda, pulang sekolah nanti aku mau beli alat gambar lagi. Boleh kan? Boleh dong Intan. Kamu beli banyak juga gak akan jadi masalah buat Bunda. Yeay, aku punya alat gambar baru. Makasih ya Bunda. Iya, sama-sama Intan. Habisin sandwichnya. Bentar lagi kita berangkat ke sekolah kamu. Aku tahu, meskipun aku membenci Mas Fajar, sulit untuk melupakan semua yang telah aku lalui bersamanya. Ketika aku mencoba melupakan Mas Fajar, aku seperti berenang melawan arus sungai yang sangat deras. Semakin keras aku mencoba, semakin cepat aku lelah. Tetapi demi kebaikan Intan dan diri aku sendiri, aku akan bersemangat melawan arus itu. Bunda, aku udah selesai makan. Yuk, kita langsung berangkat aja ke sekolah kamu. Maaf, kemarin aku gak belain kamu di hadapan orang banyak. Gak apa-apa sayang, aku paham kenapa kamu seperti itu. Tapi kamu yakin kita akan melanjutkan hubungan ini? Sayang, kenapa cemberut gitu? Apa kamu gak mau kalau kita melanjutkan hubungan ini? Aku mau, tapi aku belum bisa lupain kejadian malam itu. Kayaknya aku mau berhenti kerja aja deh. Gak apa-apa sayang, aku aja yang kerja. Kamu cukup diam di rumah. Nanti aku antar makanan buat kamu. Makasih ya sayang, kamu masih mau nerima aku. Sama-sama, aku ngelakuin ini karena aku cinta kamu sayang. Aku juga cinta kamu sayang. Mel, kamu beneran ngelabrak wanita itu? Wah, gila, berani banget sih. Hahaha, iya, kenapa bisa seberani itu? Pasti KP Apo lagi rame-ramenya tuh. Yaelah, cuma gitu doang. Gundik, apa itu? Pelakor mah chill buat aku. Apalagi kalau orangnya ada di bawah aku. Buat apa aku takut? Mel, kamu memang ibu yang keren. Kamu bisa sekuat ini demi anak kamu. Iya, kamu hebat Mel. Kamu membuktikan kepada dunia ini kalau wanita yang diselingkuhi itu jangan lemah, tapi harus berani bertindak. Harus dong, kita itu jangan terlalu percaya dengan ucapan lelaki. Kita harus bisa waspada, tegas, dan bijaksana. Betul, aku setuju Mel. Kamu udah bisa berdamai dengan kehidupan baru kamu kan? Udah, aku nggak mau Intan tahu kalau aku lagi sedih. Intan, harapan satu-satunya di kehidupan aku. Mel, janji ya sama kita berdua. Kamu akan selalu hidup bahagia meskipun tanpa pacar di samping kamu. Oh, itu sudah jelas. Selagi Intan ada bersama aku pasti akan hidup bahagia. Syukurlah kita berdua lega dengernya.
Aku merasa lega karena telah melepaskan diriku dari hubungan yang penuh kebohongan. Melepaskan pria yang tergoda oleh pelakor nggak akan merugikan hidup ini. Justru dengan aku melepaskan Mas Fajar, hidup aku jauh lebih bermakna.